Jadi kalau misalnya kita tahap pertama yang lebih kecil kita tercapai, itu malah memberikan kepercayaan diri pada kita bahwa kita bisa mampu melakukannya. Jadi bertahap dulu gitu ya, kemudian ikut pace sendiri gitu, jangan ikut orang lain. Disko, diskusi psikologi. Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko Diskusi Psikologi persembahan Kantor Berita Radio KBR bareng Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Apa kabar nih Warriors? Dan kayaknya saatan tepat untuk bilang Happy New Year ya 2023. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan baik fisik maupun psikis, karena ya awal yang baru ya. Tapi udah agak nelangsa gitu, kayak ngomongnya gimana nih Don, sebagai teman partner setia aku menemani tahun baru di studio hari ini. Nah, ngomongin tahun baru Mine, ya kan, biasanya nih orang-orang itu suka buat resolusi. Udah punya belum? Punya dong. Serius? Kayaknya gini-gini aja. Iya betul, itu ya makanya. Resolusiku Apa? simple lah, yang penting gue mengawali tahun baru ini tidak dengan kegalauan yang sama dengan yang gue alamin di 2022. Kegalauan yang terjadi di 2022 ini gak pengen lu bawa ke 2023. Betul. Don gimana Don? Gue juga sama aja sih, masih menjalani resolusi di tahun sebelumnya. Itu lo prokras aja gak sih sebenarnya? 2022 yang belum dijalanin, yang dari 2021. Oh, oke. Mundur lagi gak? Enggak, udah, situ aja. Jangan kebanyakan mundurnya. Situ aja. Nah, tapi jadi bertanya-tanya nih gue, sebenarnya seberapa penting sih untuk membuat resolusi menjelang awal tahun atau bahkan ya pas di awal-awal tahun baru itulah. Emang bakal ngaruh gitu ya untuk mendefinisikan sepanjang tahun kita tuh kayak gimana? Kamu nanya. Iya, kamu 2022 banget deh. Nah itu, kalau lo nanya gue juga nggak tahu sih harus jawabnya gimana. Soalnya kan ya namanya juga target ya. Tapi yang realistis aja gitu. Jangan yang halu-halu gitu. Jangan yang ketinggian atau yang nggak mungkin. Oke. Jadi keywordnya itu ya, caranya bikin resolusi yang realistis, bukan resolusi yang halu. Misalnya 2023 gue dapat rumah di Menteng gitu. Nggak halu sih. Oh enggak ya? Menurut gue ya. Oke. Jadi yang halu gimana nih? Misalnya lo pacaran sama seorang idol dari K-pop gitu. Oh, kalau buat gue nggak halu sih. Lah, terus yang halu yang mana? Beda perspektif berarti ya. Beda perspektif berarti. Pokoknya segala hal yang too good to be true buat kita gitu kali ya. Jadi gimana nih cara bikinnya supaya nggak halu to be true? Nah, kita sudah kedatangan ya seseorang yang bisa membantu kita biar kita lebih realistis atau biar kita nggak terlalu halu. Kita sudah kedatangan Kak Supriyanto, SPSI MSI, selaku dosen Prodi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya. Halo Kak Pri. Sambut, halo Kak Pri. Halo Mbak Mina dan Mas Don, gimana kabarnya menyambut tahun baru? Baik. Kita tadi sudah ngobrolin soal keinginan kita masing-masing, walaupun gak kita sebutin apa-apa. Katanya Pak Mali disebutin. Iya, takutnya malah gak kesampaian beneran gitu ya. Tapi langsung aja kita tembak kali ya. Kak Pri, gimana nih caranya membuat resolusi yang realistis? Apa aja yang perlu kita pertimbangkan? Memang gini ya, sebenarnya sih kalau kita mau membuat resolusi, itu tentu kaitannya dengan adanya target atau tujuan yang hendak kita ubah gitu ya dalam diri kita. Nah, tapi seberapa realistis tujuan itu, target itu mungkin itu harus kita sesuaikan dengan karakteristiknya gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau kita mau membuat tujuan, target, sebaiknya yang spesifik gitu ya. Harus spesifik, harus khusus gitu. Jangan yang terlalu luas, jangan yang terlalu general. Misalnya gini, tahun depan saya ingin lebih bahagia, gitu kan. Bahagia itu kan ini ya, terlalu luas banget ya. Jadi harus spesifik apa itu, gitu ya. Bahagia bisa diraih dengan apa sih misalnya? Misalnya kalau kita bahagia dengan gaji yang lebih tinggi, naik, itu bisa lebih spesifik gitu. Jadi mungkin saya tahun depan ingin gaji saya naik 20% misalnya, gitu ya.
Jadi mungkin yang harus spesifik, jangan terlalu yang general gitu. Nah, kemudian juga target kita, tujuan kita juga selain spesifik juga harus bisa diukur gitu ya. Artinya measurable gitu. Jadi kalau nggak bisa diukur itu kita akan kesulitan untuk men-tracknya gitu ya. Memantau progres kita akan susah. Misalnya kalau gini, saya ingin tahun depan skor TOEFL saya naik dari 450 jadi 500 gitu. Nah itu kan ukurannya objektif. Sekarang 450. Tahun depan mungkin bulan pertama naik sedikit 455. 2 bulan lagi 460 gitu. Jadi kita bisa memantau progresnya gitu. Dan kadang-kadang ketika kita bisa melihat progresnya, melihat secara objektif gitu ya, secara kualitatif gitu, kita ada rasa percaya diri pada diri kita. Ada keinginan untuk terus meraih yang lebih baik lagi gitu. Jadi selain spesifik juga measurable, harus bisa diukur, bisa dinilai gitu ya. Jadi perubahannya itu bisa dinilai gitu ya. Kemudian juga biar gak halu-halu banget juga gitu ya. Tadi misalnya pengen punya artis K-pop, itu kira-kira bisa diraih nggak ya? Bisa dicapai nggak ya? Jadi gitu. Jadi harus selain measurable harus achievable gitu ya. Harus bisa dengan kondisi kita gitu ya, yang di Indonesia misalnya sekarang gini, di Indonesia kemudian dia jauh di sana gitu ya. Jauh di sana gitu, bisa diraih nggak sih gitu ya. Jakarta Bandung aja LDR udah pusing Mina. Apalagi Indonesia bahasa, Korea. Ada beda bahasa, beda budaya gitu kan, beda makanan. Ya, bisa diraih ya? Gitu. Kemudian selain achievable juga realistis gitu ya. Harus sesuai dengan situasi kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan resource kita gitu ya. Nah yang terakhir itu sebaiknya target kita itu bisa ada batas waktunya, ada time frame-nya gitu. Oke. Jadi ada batasnya gitu. Jadi dalam setahun saya akan meningkatkan skor TOEFL dari 450 jadi 500 gitu. Jadi kalau ada batasnya itu lebih enak bagi kita. Jadi kita bisa mengukur-ukur kira-kira, jadi bisa kayak memprediksi kira-kira dalam setengah tahun berapa pencapaiannya, dalam 3 bulan berapa, 6 bulan berapa, 9 bulan berapa. Jadi ada target-target yang bisa kita pecah-pecah per tahapannya gitu. Jadi kalau time boundnya seperti itu. Jadi istilahnya kalau di psikologi itu membuat tujuan target itu dengan istilahnya SMART gitu ya. SMART itu spesifik, measurable, achievable, realistis dan time bound-nya. Jadi kurang seperti itu. Smart gitu. Oke. Metode yang bagus tuh supaya realistis nggak halu ya. Tapi sebelum gue nanya apa kiat-kiat membuat itu terwujud, gue tertarik sih sebenarnya Kapri tadi tentang penjelasan Kapri tadi. Berarti ini sama dengan ya pintar-pintar diri lo aja, ngukur kemampuan lo bisa atau enggak. Kira-kira gitu enggak Kak Pri? Singkatnya gitu loh. Benar, jadi kita harus bisa menimbang, menilai kira-kira target kita itu sesuai dengan resource kita enggak? Sesuai dengan kapasitas kita enggak? Misalnya kapasitas yang kita miliki, dengan waktu yang kita miliki, ya, dengan energi yang kita miliki, dengan biaya misalnya. Atau ada circle orang-orang terdekat yang mendukung kita gitu. Jadi kalau jadi kita memang jadi gini, selain mengidentifikasi menentukan target, kita juga mengidentifikasi berbagai sumber daya dari diri kita. Jadi kita bisa memetakan gitu ya. Yang kita miliki agar bisa mempermudah kita dalam mencapai target kita gitu. Jadi kalau kalau kita punya resource yang banyak, mungkin akan lebih mudah bagi kita. Iya, sama halunya kayak gini, Mina. Gue pengen Februari ini badan gue udah muscle, tapi gue tidurnya selalu lama, makannya berantakan. Gitu kan, nggak ngukur diri sendiri. Betul, gitu sama. Ya, Kapri ya. Kayak gue pengen punya rumah di Menteng, tapi gue nggak punya tabungan. Itu mah harap dikasih warisan namanya kalau itu sama aja ya. Oke, jadi kalau kiat-kiatnya nih Kak, tadi kan sudah ngukur diri sendiri nih kalau kiat-kiatnya dah, ya kan, biar terwujud lah paling enggak. Mungkin gini, ada salah satu faktor yang bisa membantu kita untuk tetap kita fokus pada pada target yang kita tetapkan gitu ya, selain tadi SMART tadi ya. Pertama mungkin kemampuan kita dalam mengelola diri sendiri atau istilahnya regulasi diri gitu ya. Jadi kalau kita punya kemampuan meregulasi diri, kita akan tetap stay fokus pada target kita gitu ya. Karena apa? Karena regulasi diri itu ada beberapa aspek gitu ya. Jadi itu merupakan keterampilan juga bisa dikembangkan oleh individu. Jadi dalam regulasi diri kita bisa mengidentifikasi kira-kira apa strategi yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya. Misalnya kalau saya pengen tahun depan bahasa Inggris saya lebih bagus gitu ya. Tapi kita harus lebih spesifik di apanya dulu nih. Di listeningnya kah, di writingnya kah gitu ya, di conversation-nya kah gitu.
Oke, kalau kita mau mengembangkan, meningkatkan kemampuan listeningnya, jadi apa strategi yang kita gunakan? Dengerin musik bahasa Inggris misalnya, nonton film bahasa Inggris misalnya. Tanpa Jadi subtitle gitu ya? Tanpa subtitle. Jadi kita harus identifikasi strategi dulu apa yang bisa kita raih untuk meraih itu, gitu ya, meraih target kita. Kemudian juga selain mengembangkan strategi, kita juga bisa mengevaluasi strateginya secara periodik. Kira-kira 2 minggu 2 minggu nonton film terus, kira-kira ngaruh nggak sih, gitu ya? 2 minggu dengerin musik bahasa Inggris terus, ngaruh nggak sih? Ada progresnya nggak? Gitu. Kalau ada, bagus, mungkin dilanjutkan lagi. Kalau nggak, mungkin ada cara lain lagi. Gitu. Jadi kita juga harus mengevaluasi strategi, gitu ya. Mengevaluasi, menilai keefektifan dari apa yang udah kita lakukan. Gitu. Jadi regulasi diri, optimisme itu juga menjadi satu kiat agar kita bisa tetap persisten dalam mencapai target kita, tujuan kita. Seperti itu. Oke, regulasi diri, optimis, persisten. Sebenarnya sih yang paling jadi challenge adalah konsistensi. Ya. Setuju. Awal bulan menggebu-gebu. Setuju. Paling bulan depan lupa. Makanya. Gitu ya. Nah, misalnya gini, Kapri, ya gampangnya aja deh. Resolusinya tuh nggak muluk-muluk ya, jogging setiap weekend, Sabtu Minggu gitu ya. Tapi ya itu cuma berjalan jangankan sebulan pertama, mungkin cuma seminggu pertama. Akhirnya tidak konsisten. Jadi kan kalau nggak konsisten ya nggak bisa dievaluasi ya. Nah, itu kalau gitu gimana nih cara menjaga konsistensinya? Oke. Mungkin ini saya cerita pengalaman saya pribadi dulu ya, karena saya juga akhirnya saya jogging itu relatif sekarang lebih konsisten, teratur. Jadi awalnya saya itu olahraga cuma sepedaan gitu ya. Karena kata dokter sepedaan kurang intens, jadi harus dibarengi dengan olahraga lain yang lebih intens. Jadi bisa renang, bisa jogging gitu. Akhirnya saya pilih jogging gitu ya. Jogging awalnya ini sih saya nggak bisa seminggu 2 minggu jogging itu saya nggak bisa lebih dari 1 kilo joggingnya. Lebih dari 1 kilo pasti udah capek, ngos-ngosan, pegel-pegel gitu ya. Kemudian setelah beberapa lama akhirnya saya bisa bahkan 5 kilo bisa sekali jogging 5 kilo bisa gitu ya. Dan itu konsisten gitu. Jadi ada beberapa kiat berdasarkan pengalaman dari saya bagaimana cara menjaga konsistensi gitu ya, mencapai target. Pertama gini, mungkin kita kalau mengejar target atau mencapai target jangan terlalu yang ekstrim, jangan terlalu besar, tapi bertahap dulu. Jadi kalau misalnya saya jogging, saya nggak mau 5 kilo dulu gitu, saya mungkin 1 kilo dulu gitu ya, 1,5 kilo dulu gitu. Jadi secara bertahap agar kita bisa menerima feedback buat diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita tahap pertama yang lebih kecil kita tercapai, itu malah memberikan kepercayaan diri pada kita bahwa kita bisa mampu melakukannya. Jadi bertahap dulu gitu ya. Kemudian ikut pace sendiri gitu. Jangan ikut orang lain gitu. Misalnya kita pengennya menurunkan berat badan kita dengan berbagai macam olahraga, misalnya gym gitu ya. Nah, di gym tuh ya ikuti pace diri kita sendiri. Jangan ikuti orang-orang di sekitar kita, karena tujuan di gym itu berbeda tiap orang gitu ya. Kalau saya tujuan saya jogging adalah untuk menjaga kesehatan. Ada yang jogging misalnya untuk merawat badan gitu ya. Untuk itu kan beda tujuannya. Jadi kita harus menentukan pace kita, tujuan kita harus sesuaikan dengan target kita gitu ya. Jadi jangan ikut-ikut pace orang lain gitu ya, atau ikut-ikut objektif orang lain gitu ya. Kemudian juga menghargai usaha kita gitu loh. Jadi menghargai usaha kita, sekecil apapun perubahannya, sekecil apapun dampaknya gitu ya, itu bisa kita hargai sih, memberikan reward kepada diri kita gitu ya. Dan kemudian jangan lupa apa tujuan awal dari resolusi kita. Kalau memang semua kita hanya untuk menjaga kesehatan, ya udah jaga kesehatan gitu ya, nggak berlebihan lagi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Sebagai warganet plus 62 yang baik dan budiman, apalah kita tanpa media sosial.
Itu betul. Ya Kapri ya gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita posting tuh resolusi kita di media sosial itu ngaruh gak sama mental kita mungkin, atau kita jadi ada tanggung jawab gitu karena netizen rame-rame ngelihat resolusi kita bisa dirujak gak sih nanti kalau itu gak tercapai? Iya ya, jadi ada semacam kayak tuntutan untuk, ini kan gue udah sharing nih ke muka publik. Iya. Pakai itu tuh stiker-stiker kayak share resolusi kalian pakai apa, quotes kayak foto kayak iyalah, gede banget ya gue. Padahal gue melakukannya juga lol. Gimana Kapri? Nggak masalah sih kalau kita share tentang resolusi kita atau tentang bagaimana kita melakukan usaha untuk mencapai resolusi kita atau progres dari resolusi kita, itu nggak masalah menurut saya. Malah itu kadang-kadang memberikan motivasi bagi kita, memberikan sumber dukungan buat diri kita agar tetap konsisten, agar tetap mencapainya. Orang lain itu ya, termasuk juga media sosial, itu jadi salah satu sumber motivasi juga, itu memberikan dukungan kepada diri kita juga. Sejauh ini menurut saya nggak masalah sih kalau kita memposting tentang resolusi kita di media sosial. Mungkin malah kita mendapatkan informasi tambahan, strategi tambahan, cara-cara tambahan dari orang-orang sekitar kita, mungkin dari media sosial. Gitu. Jadi nggak masalah bagi saya sih. Nice. Iya, jadi motivasi, jadi pengingat gitu ya. Misalnya di tahun 2023 akhir Desember buka lagi archive-nya kayak menertawakan diri sendiri. Oke, ini seru banget obrolan kita, dan sebelum kita berlanjut kayaknya lebih baik kita break dulu ya. Disko, diskusi psikologi. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih. Ya sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka KBR Prime.id, lalu cari What's Trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di KBR Prime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. Disko, diskusi psikologi. We're back, Warriors. Kita lanjutin lagi nih obrolan seputar resolusi realistis nggak pakai halu. Bareng sama Don Mine dan juga ada Kak Pri di studio. Kak Pri, pengen tanya sih Kak, seberapa penting nih sebenarnya kita membuat resolusi? Sebenarnya sih gini ya Mbak Mine ya, resolusi itu kan suatu mekanisme agar kita berubah. Gitu ya, berubah, tentu aja berubah menjadi baik agar kita bisa bertumbuh, berkembang gitu ya, resolusi itu. Jadi menurut saya sih penting itu, tapi gini, pentingnya itu resolusi itu nggak harus dikaitkan dengan event-event tertentu gitu loh. Jadi biasanya kan orang mau berubah ketika tahun baru gitu ya. Saya mau berubah ketika saya ulang tahun yang ke-25 misalnya. Saya mau berubah ketika misalnya saya sudah lulus perguruan tinggi negeri kayak gitu, atau apapun gitu ya. Jadi kadang-kadang yang kurang bagusnya itu ya itu tuh, momen perubahan, momen pertumbuhan atau pengembangan diri itu dikaitkan dengan event tertentu. Tapi kalau misalnya resolusi itu selalu kita munculkan ketika kita menghadapi masalah misalnya, ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang dalam diri kita, ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam diri kita. Jadi menurut saya sih resolusi penting gitu ya, karena itu adalah momen agar kita untuk memperbaiki diri sendiri, mengembangkan diri. Jadi yang sebaiknya resolusi itu ya nggak dikaitkan pada event tertentu aja. Mungkin dalam sepanjang hidup kita aja gitu. Kalau memang ada yang salah, ada yang kurang, ya udah perbaiki aja diri kita gitu kan. Toh nggak ada salahnya kan. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Tuh, jangan momen banget tuh anaknya Mina. Jangan tren-tren terus lah ya. pengingat. Ini kita tahu diri sendiri ya, by the way. Warriors kita nggak lagi menyindir tertentu loh. Ini beneran mengetahui diri kita sendiri ya, beneran. Ya. Tapi Kapri tadi sempat juga kita tanya ya, ini kalau posting di media sosial itu bagus nggak untuk kesehatan mental gitu kan? Tapi kalau pertanyaannya gini, Kapri, ada nggak sih resolusi yang kurang bagus buat kesehatan mental kita atau buat diri kita misalnya? Resolusi itu kan maknanya positif ya. Oke. Tapi mungkin penerapannya Mas Don yang mungkin bisa menyimpang gitu ya. Misalnya saya ingin menurunkan berat badan gitu ya, karena overweight. Tapi
bisa aja dalam penerapannya olahraganya secara berlebihan. Oke. Dietnya berlebihan gitu ya. Jadi akhirnya bukan malah menjadi lebih sehat, tapi enggak gitu loh. Bisa mungkin malah kekurangan berat badan malah gitu, atau malah lebih sakit atau apa. Jadi seperti itu sih. Jadi mungkin ke penerapannya yang terlalu berlebihan, yang terlalu ekstrim gitu. Tapi mungkin ada juga hal tertentu yang memang lebih baik. Misalnya gini, kalau saya mau mengubah kemampuan bahasa Inggris saya lebih baik gitu ya. Kalau semakin tinggi juga semakin baik, nggak masalah gitu kan. Jadi kita bisa melihat lah kira-kira mana aktivitas resolusi yang merugikan diri kita atau merugikan orang lain gitu ya. Sepanjang itu nggak merugikan diri kita, nggak merugikan orang lain, itu menurut saya sih baik-baik aja. Tapi ketika membuat diri kita menjadi nggak berfungsi secara optimal gitu ya, merugikan diri kita sendiri, itu mungkin yang harus kita hati-hati, Mas Mini. Gitu. Oke. Nah, melanjutkan itu ya, Kapri. Tadi resolusi sih niatnya positif gitu ya, dan kita kan juga pasti ingin menjadi lebih baik ya, gitu. Kalau tapi ada yang bilang the best version of me. Menggapai atau merealisasikan resolusi itu tidak semudah itu kan ya, dan banyak kalanya lah gitu, banyak masanya kita jadi mungkin ngedown, terus jadi terlalu sedih mungkin, dan jadi ngerasa ngejudge gitu ya ke diri sendiri, gimana sih resolusi tahun 2015 aja gak kesampaian sampai sekarang misalnya gitu ya. Itu kan malah justru kena mental ya kitanya. Nah kalau itu gimana tuh Kapri menghandle-nya, ngejudge diri sendiri karena kita malah gak bisa terwujud tuh mewujudkan resolusinya. Bahkan dari 2015 gitu loh. Mungkin karena ininya Mbak, resolusinya terlalu berat gitu ya, terlalu berat, terlalu kompleks, terlalu halu tadi gitu Kapri. Oke. Balik lagi ke halu Mina. Jadi kita nggak kesulitan untuk mencapai, jadi akhirnya mungkin frustrasi sendiri kita karena sama sekali nggak. Atau kalau nggak bisa gini, mungkin kalau ada resolusi atau target yang kompleks gitu ya, yang panjang, kita bisa pecah-pecah jadi lebih kecil lagi. Jadi target yang lebih kecil lagi, tahapan-tahapan yang lebih kecil lagi gitu. Jadi kita bisa bisa mengukur diri sendiri gitu ya. Jadi kita bisa memecah target menjadi yang lebih sederhana, simpel, yang bisa kita raih gitu. Jadi mungkin nggak semuanya langsung dicapai sekaligus gitu loh. Balik lagi ke tadi smart itu ya. Misalnya gini, kalau kita misalnya berat badan kita sekarang 70 kilo gitu ya. Kita mau menurunkan berat badan jadi 50 kilo atau 50 kilo. Itu kan nggak mungkin dalam seminggu langsung turun 30 kilo gitu. Jadi mungkin terusnya dibuat bertahap targetnya. Itu lebih realistis, dan mungkin kita lebih menikmati gitu loh. Kita menikmati prosesnya. Mungkin kita membuat target, membuat resolusi yang terlalu kompleks, jadi kita nggak bisa menikmati gitu loh. Nggak bisa merasakan apa kesenangannya gitu. Jadi kalau dibuat pertahapan, itu kita bisa menikmati prosesnya dan juga bisa lebih pede kalau misalnya target yang sudah tertentu sudah kita capai. Kita meningkat lagi ke target berikutnya. Jadi seperti itu sih. Ya, contoh kasus tadi yang dibuat Kapri itu, atau misalnya gini ya Kapri, koreksi gue juga kalau salah nih. Misalnya pengen pacar idol K-pop, tapi jangan ke situ dulu. Lu belajar bahasa Korea dulu gitu misalnya ya Kapri ya. Belajar makan kimchi dulu gitu kan. Coba makan cari bulgogi dulu. Coba cari tiket pesawat ke sana dulu. Mahal atau enggak gitu ya kan. Sebelum ke Korea cari pacar orang Malaysia dulu, Singapura dulu, Thailand, yang lebih dekat dulu. Jadi ASEAN dulu gitu ya. Jadi step by step gitu ya Kapri. Yang culture-nya tuh sama gitu ya. Biar gak shock culture tuh aja. Jadi biar step by step, kira-kira seperti itu ya Kapri ya. Oke. Tapi mungkin gini Kapri. Nah, kita mungkin ya, kita nggak tahu ini resolusi kita ini terlalu halu atau terlalu tinggi atau nggak realistis gitu ya. Nah, nggak sadar bahwa itu di luar kemampuan kita. Kalau gini gimana biar kita sadar dan bisa mengukur diri? Balik lagi deh pertanyaannya ini Kapri. Misalnya, lu sadar nih ini terlalu tinggi. Enggak kok, kayak misalnya gue pengen punya mobil baru tahun ini gitu loh. Sementara gaji lu UMR, gimana? Apa perlu ngingetin diri kita sendiri gitu loh, Kapri? Ya perlu mengingatkan diri kita sendiri juga penting sih Mas. Agar kita bisa menapak bumi sih akhirnya, menapak bumi. Gitu. Jadi gini, kan kalau misalnya kita pengen punya mobil baru tapi gaji kita nggak UMR gitu.
air, atau misalnya di rumah nggak ada garasi gitu, itu kan gimana? Kan nggak itu dia. Jadi harus benar-benar mengukur diri kita sendiri sih. Cari balance-nya sih ya. Gini, jangan terlalu yang bikin resolusi, jangan yang terlalu rendah gitu ya, jangan yang terlalu gampang, nggak bisa menjadi sumber motivasi kita, tapi juga jangan terlalu haluan gitu ya. Karena resolusi itu juga jadi salah satu sumber motivasi kita gitu ya. Baik kalau kita nggak punya goals gitu ya, kita nggak punya tujuan, kita nggak punya target, jadi kita kayak nggak punya orientasi mau kemana kita gitu. Jadi salah satu sumber untuk kita terus bergerak memiliki motivasi itu ya resolusi itu. Jangan lupa ngukur diri sendiri, lihat dulu apakah kita mampu gitu, tapi ya ngelihat dulu, ngukur dulu gitu. Misalnya pengen punya mobil baru tapi garasi nggak ada, bangun garasinya dulu. Sekalian renovasi rumah, lu nambah lagi kan ini. Jadi kemana-mana. Tapi omong-ngomong tentang kemana-mana ya, Kapri, ini mungkin bukan kemana-mana, cuman gimana caranya supaya kita tuh bisa bikin semangat lagi mulai dari awal. Karena tadi kita ngomong konsistensi itu sebagai tantangan terbesar kita dalam menjaga resolusi tetap berlanjut gitu ya. Let's say seminggu berhasil, 2 minggu di minggu ketiga bolong karena satu hal dan yang lainnya gitu ya. Terus lama-lama keteteran gitu ya. Udah tuh kita jadi kayak aduh udah terlalu jauh nih. Aku jadi tidak bisa melanjutkannya lagi, padahal kalau dibilang mau sih ya masih mau gitu ya. Nah gimana nih caranya supaya kita bisa semangat lagi, mulai dari awal lagi, dari nol ya Pak gitu. Ya kadang gini Mbak, kadang-kadang kita suka lupa dengan apa yang sudah kita raih gitu loh. Kita lupa detail-detailnya, apa perasaan kita, bagaimana semangat kita, motivasi kita setelah kita meraih sesuatu tertentu gitu, meraih goal tertentu, target tertentu. Nah salah satu cara simpel agar kita tetap mempertahankan motivasi kita adalah dengan membuat catatan kecil misalnya sebagai reminder gitu ya, membuat progres kita gitu ya. Kalau pengalaman saya pribadi dulu pada saat jogging gitu ya, saya selalu menggunakan aplikasi dari adalah gitu ya, yang bisa men-track bagaimana progres jogging saya per minggu gitu ya, per minggu, per bulan, per tahun bahkan gitu. Jadi itu jadi kayak semacam reminder buat saya. Saya minggu kemarin saya 10 kilo gitu. Minggu depan masa sih nggak bisa 10 kilo. Jadi kayak gitu. Jadi itu sebagai satu juga bagaimana kita menghargai dan juga mengingatkan diri kita bahwa kita pernah mencapai target kita. Gitu, Mbak. Jadi ya itu karena kita memang mungkin suka lupa ya, karena ada pekerjaan, ada aktivitas, jadi kita lupa dengan hal-hal kecil yang membuat diri kita menjadi bangga gitu ya. Kita fokus nggak hanya di kegagalan tapi juga di pencapaian kecil ataupun besar kita. Iya benar Mbak. Iya. Kadang-kadang kita kan suka ini nih, kalau udah sekali gagal udah yang kita ingat itu aja. Padahal sebelum-sebelumnya kita juga sering berhasil kok gitu. Setuju. Itu tuh. Itu setuju. Semangat ya. Kayaknya habis ini butuh konsultasi resolusi nih gue, karena ya nggak sih, ini tetap banyak yang bisa dipelajari. Nggak harus konsultasi sih, lo obrak-abrik resolusi yang udah lu tulis itu jangan banyak yang halu. Oh benar. Ya. Kita bareng-bareng kali ya. Boleh. Kayak kata Kapri tadi, butuh dukungan dari teman-teman sekitar. Saling mendukung. Yuk. Oke. Terima kasih Kapri, thank you juga nih Warrior. Sampai di sini dulu podcast Disco kita kali ini. Thank you banget sekali lagi Kapri karena sudah bersedia untuk sharing pengetahuan tentang resolusi realistis yang tidak halu-halu ya di episode kali ini. Episode kali ini juga merupakan hasil kerjasama bersama dengan Universitas Pembangunan Jaya. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa juga untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan terus di kbrprime.id. Gue Mine. Gue Don. Pamit undur diri dulu. Bye-bye. Happy New Year. Happy New Year. Disko, diskusi psikologi.